Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara, kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Saudara, untuk memperkuat pengelolaan pendanaan luar negeri bank dalam mendukung kredit atau pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia menetapkan instrumen baru. Rasio pendanaan luar negeri bank atau RPLN juga bertujuan mendukung perekonomian nasional. Instrumen ini Kompas Bisnis akan bertanya langsung kepada Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro. Pak Solikin, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Okta, selamat pagi. Ya, Pak Solikin, jadi bagaimana Pak asesmen Bank Indonesia terhadap ketahanan sektor keuangan, khususnya perbankan tentunya di tanah air terhadap dampak rembetan dari tentunya masih tingginya ketidakpastian ekonomi, politik global, kemudian termasuk juga dampak dari tekanan terhadap mata uang rupiah? Ya, kalau selamat pagi pemirsa di rumah. Kalau kita melihat data-data yang ada ya, jadi memang kita dapat simpulkan bahwasanya secara umum stabilitas sistem keuangan kita itu terjaga dengan baik. Tidak hanya kredit yang tumbuh baik ya, tumbuh tinggi, tapi juga kita lihat sistem keuangan juga khususnya perbankan terjaga dengan baik. Nah, indikator ketahanan itu bisa kita lihat dari sisi likuiditas, kemudian juga dari sisi kredit maupun dari sisi permodalan. Kalau kita lihat dari sisi kredit, misalkan kita melihat risiko perkreditan dari konteks non performing loans ya, jadi risiko terkait dengan kredit yang bermasalah itu sangat rendah, masih sekitar 2,3 dan itu masih di bawah ambang batas 5% gitu. Nah, dari sisi likuiditas juga kita tuh ample, masih banyak likuiditas yang terjaga dengan misalkan kalau kita lihat dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga misalkan, ini masih tinggi di atas 25%. Apalagi kalau kita bicara dari permodalan, permodalan kita juga kuat Mbak, dari sisi kita melihat kecukupan modal ya, kalau dari sisi capital adequacy ratio atau CAR, ini juga cukup berdaya tahan dalam artian masih tinggi di atas 25%. Nah, itu dari sisi perbankan gitu. Kita juga harus melihat dari sisi pelaku ekonominya. Dari sisi pelaku ekonomi kita lihat bahwasanya kita melihat korporasi rumah tangga ini memiliki kemampuan membayar yang cukup baik gitu ya. Kita juga melihat ini mendukung demand dari sisi permintaan dari sisi pembiayaan, dan kita juga
Bank Indonesia senantiasa melakukan stress test untuk melihat ketahanan dari sistem keuangan kita. Nah, dari situ disimpulkan bahwasanya baik perbankan, juga kita lihat dari korporasi, rumah tangga, ini memiliki ketahanan yang baik di dalam merespon gejolak ketidakpastian global saat ini. Demikian Mbak Okta. Baik, berarti artinya sektor keuangan tanah air artinya masih baik, kemudian juga di samping BI tentunya selalu memastikan terkait dengan ketahanannya. Nah, Pak Solikin, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Juni, stance kebijakan makroprudensial ini kan tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau pro-growth. Nah, sejauh mana perbankan telah memanfaatkan tambah likuiditas dari KLM yang sebelumnya diberikan, Pak? Oke, mengenai kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM, ini dapat kita sampaikan ada dua hal. Pertama adalah bahwasanya KLM ini telah mencakup sekitar 82% semua sektor-sektor subprioritas yang menjadi prioritas untuk pembangunan kita. Dan yang kedua, ini juga bersifat targeted, Mbak. Jadi istilahnya ini untuk membiayai sektor-sektor ekonomi tertentu yang memang ini berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Dan ini juga bersifat alokatif dan distributif. Nggak semua itu orang bisa menyalurkan kredit kecuali dia kepada sektor-sektor prioritas itu. Nah, dengan konteks ini maka ini insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia di dalam KLM itu bisa dimanfaatkan secara inklusif. Nah, dengan konteks itu maka diharapkan dukungan kepada kredit ini akan lebih optimal dan juga dukungan kepada pertumbuhan yang berkelanjutan juga dapat diupayakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sejauh mana kalau kita melihat tadi pertanyaannya bisa diakses, ini tentunya kita melihat perkembangan yang menggembirakan karena hampir seluruh bank ini telah memanfaatkan KLM ini. Gitu. Kalau kita lihat capaian insentif ini kalau pas kemarin implementasi Juni ini ada tambahan likuiditas sekitar 91 triliun rupiah. Nanti kalau kita lihat bank itu kan punya rencana sampai akhir tahun itu nanti akan ada tambahan sekitar 25 triliun sehingga totalnya nanti akan ada tambahan sekitar 115 triliun sehingga total insentif KLM yang dimanfaatkan oleh bank sejak awal penerapan ini sekitar 280 triliun rupiah dan tentunya ini akan terus kita evaluasi, akan kita monitor agar nantinya tentunya dukungan pembiayaan ini semakin kuat, semakin bisa mendukung kesejahteraan masyarakat, semakin bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tentunya BI gak bekerja sendiri, Mbak. BI juga pasti akan berkoordinasi dengan pemerintah, disesuaikan juga diselaraskan dengan program-program pemerintah di sisi fiskalnya. Demikian, Mbak Okta. Ya baik, berarti artinya hampir seluruh bank memanfaatkan KLM ini tentunya diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tentunya bisa memberikan efek bagi ekonomi dalam negeri. Kemudian juga bagaimana strategi Bank Indonesia dalam mendorong implementasi pembunuhan RPLN oleh bank. Nah, sesaat lagi masih bersama kami Pak Solikin, nanti di Kompas Bisnis akan membahasnya. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19 sampai 20 Juni 2024 memutuskan mempertahankan bunga acuan atau BI rate di level 6,25%. Suku bunga deposit facility juga tetap di 5,50% dan suku bunga lending facility sebesar 7%. Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter pro-stability sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025. Kebijakan ini didukung dengan penguatan operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah dan masuknya aliran modal asing. Untuk memastikan stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Dalam rapat Dewan Gubernur bulan Juni, Bank Indonesia menyempurnakan kebijakan makroprudensial kontrasiklikal rasio pendanaan luar negeri bank (RPLN) untuk penguatan pengelolaan pendanaan luar negeri bank sesuai kebutuhan perekonomian berlaku sejak 1 Agustus 2024 yang mencakup
1. Pengaturan baru mengenai definisi dan cakupan pendanaan luar negeri untuk perhitungan batas maksimum pendanaan luar negeri jangka pendek bank threshold RPLN. Pengaturan batas maksimum pendanaan luar negeri jangka pendek terhadap modal bank atau threshold RPLN sebesar 30% dengan parameter kontrasiklikal 0% atau plus minus 5% yang ditetapkan berdasarkan asesmen forward-looking Bank Indonesia atas siklus keuangan, risiko eksternal, dan risiko stabilitas sistem keuangan atau SSK. 3. Penetapan RPLN saat ini sebesar 30% dengan parameter kontrasiklikal sebesar 0% yang selanjutnya akan dilakukan review secara berkala setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat bauran kebijakan diantaranya melalui pertama, penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Melalui 1. Memperkuat struktur suku bunga di pasar uang rupiah untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan meningkatkan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. 2. Mengoptimalkan sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI), sekuritas falas Bank Indonesia (SVBI), dan suku falas Bank Indonesia (SUVBI). Bauran kedua melalui peningkatan stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas pada transaksi spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), dan surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder. Ketiga, penguatan strategi transaksi term repo SBN dan swap falas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Keempat, pendalaman kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan fokus pendalaman suku bunga kredit berdasarkan sektor ekonomi. Kelima, perpanjangan kebijakan tarif sistem clearing nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan kebijakan kartu kredit sampai dengan 31 Desember 2024. Keenam, penguatan kerjasama internasional pada area kebank sentralan termasuk yang terkait konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas antara lain dengan melakukan kerjasama pariwisata dengan instansi terkait. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk memitigasi dampak risiko masih tingginya ketidakpastian global. Bank Indonesia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global, didukung oleh bauran kebijakan bank sentral dan pemerintah. Valentina Sitorus, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta. Saudara, apa saja upaya Bank Indonesia mendorong implementasi pemenuhan RPLN oleh perbankan? Kompas Bisnis masih bersama dengan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Johro. Pak Solikin, kami lanjutkan kembali Pak. Ini kan dalam RDG bulan Juni, Bank Indonesia juga mengatur soal rasio pendanaan perbankan dari luar negeri. Nah, bisa dielaborasi Pak latar belakang dan juga tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut? Iya. Jadi kalau kita melihat rasio pendanaan luar negeri ya, RPLN ini adalah instrumen kebijakan BI yang inovatif dalam artian ini bersifat kontrasiklikal gitu. Kalau kita lihat ketentuan saat ini pembatasan utang luar negeri oleh plafonnya oleh bank itu statik Mbak. Jadi sifatnya 30%. Nah, ini sifatnya kontrasiklikal dan tentunya tujuannya adalah untuk memperkuat pengelolaan sumber pendanaan jangka pendek bank yang berasal dari luar negeri. Nah, kalau kita lihat ini bagaimana dia sifatnya kontrasiklikal karena ini adalah sesuai dengan kapasitas bank, sesuai dengan kebutuhan perekonomian, namun tetap dia harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Bagaimana maksudnya kalau kita lihat ya? Jadi kalau kita lihat kalau memang berdasarkan asesmen terhadap siklus ekonomi dan keuangan kita itu bahwasanya perbankan itu butuh pendanaan luar negeri tambahan, maka tentunya dia harus didorong gitu. Jadi kalau sekarang kan statik gitu. Nah, masalahnya minjam duit ini di tengah ketidakpastian yang tinggi, tentunya ada inherent di situ adalah risiko. Nah, makanya di situ harus ada gawangnya, harus mendasarkan kepada prinsip kehati-hatian.
Nah, sehingga kalau kita lihat kenapa tadi rasionya selain yang 30% ini ada ditambahkan semacam parameter penambah atau pengurang gitu. Jadi sifatnya dinamis. Kalau memang dia butuh, maka dia harus ditambah gitu. Jadi kalau kita di dalam formulasinya RPLN itu kita 30 ditambah atau dikurangi 0 sampai 5%. Jadi kalau memang dia butuh pada saat ekonomi butuh dan risikonya rendah, maka dia bisa sampai 35% gitu. Nah, saat ini pada saat ketentuan pertama diterapkan, ini kita melihat risiko ketidakpastian masih ada di luar gitu. Jadi kita harus hati-hati ya gitu. Makanya di sini parameternya 0, di set 0 sehingga tetap 30% ditambah 0 sebagai plafonnya. Itu terkait dengan RPLN yang sudah diterapkan. Nah, kalau gitu tentunya kita akan terus mempertimbangkan atau melihat mengevaluasi ke depan karena ini nanti akan dievaluasi secara seksama agar nanti memang benar-benar pendanaan bank dari luar negeri ini bisa didukung atau diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Demikian Mbak Okta. Ya, memperkuat pengelolaan tapi juga tentu harus tetap hati-hati karena tadi ya Pak ya masih ditemukan adanya resiko ketidakpastian. Berikutnya Pak, ini jadi bagaimana transmisi instrumen kebijakan makroprudensial yang telah dikeluarkan ini bisa berkontribusi dalam perekonomian melalui pertumbuhan kredit dan bagaimana Pak prospek pertumbuhan kreditnya ke depan? Ya, jadi kalau kita lihat sebagaimana statement oleh Pak Gubernur Bank Indonesia dalam berbagai kesempatan dalam rapat dengan Gubernur, kita melihat bahwasanya instrumen makroprudensial ini diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi atau istilahnya pro growth ya di dalam konteks yang lebih berkesinambungan. Nah, kalau kita lihat target kita tahun ini adalah sekitar 10 sampai 12%, tahun depan 11 sampai 13%. Nah, ini yang harus dicapai. Nah, bagaimana instrumen kita bekerja? Tadi bagaimana saya sampaikan dengan KLM yang memberikan tambahan insentif ya sebesar hampir 280 triliun rupiah, maka tentunya ini akan memberikan ruang lebih kepada bank untuk bisa mendukung atau meningkatkan kredit. Jadi ini adalah space yang diberikan untuk perbankan. Tentunya kita punya instrumen lain seperti misalkan loan to value ratio atau uang muka. Ini kita berikan ditetapkan tetap maksimal 100. Jadi ini juga memungkinkan untuk perbankan atau masyarakat untuk melakukan pembiayaan sebagaimana yang disampaikan. Nah, berbagai instrumen tadi termasuk juga RPLN ini semua adalah nuansanya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang saat ini menjadi concern kita bersama. Nah, dengan konteks itu maka kita lihat bagaimana kredit di 5 bulan terakhir ya ini tumbuh sangat signifikan sekitar 12,15% dan angka-angka ini adalah konsisten dalam 3 bulan terakhir dan ini juga merupakan angka yang tertinggi dalam 6 tahun terakhir gitu. Tidak hanya tinggi Mbak Okta, tetapi juga kita melihat ini lebih merata ya sektor-sektor semua ekonomi itu mengalami pertumbuhan yang tinggi dan ini tentunya kalau kita lihat seperti sektor perdagangan, industri, jasa dunia usaha yang semuanya ini di cover atau didukung oleh instrumen makroprudensial Bank Indonesia telah tumbuh baik. Nah, itulah kita bisa melihat bagaimana ramuan ya dari sisi kebijakan makroprudensial ini bisa memberikan dukungan kepada pembiayaan, dukungan pada untuk bisa akhirnya nanti impact-nya kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ya, tentunya bisa diharapkan ya Pak ya bisa membantu mendukung pertumbuhan kredit. Kemudian Pak, jadi bagaimana ruang lingkup ketentuan dari RPLN yang akan diatur? Ya, jadi tadi sebagaimana tadi saya sampaikan, selain kita memberikan aspek kontrasiklikal dan kehati-hatian tadi ya dua hal tadi, ini juga kita mengatur tadi penguatan istilahnya penyempurnaan cakupannya gitu. Ya, jadi apa yang dicakup dengan pendanaan luar negeri. Kalau kita lihat di dalam pengaturan yang baru ini ada beberapa komponen pendanaan tambahan gitu ya, yang tidak diperhitungkan dalam kita menghitung RPLN. Di dalam aturan sebelumnya sudah ada beberapa yang merupakan komponen yang tidak diperhitungkan. Nah, ini ada tambahan lagi, misalkan terkait dengan contohnya dana pihak ketiga milik orang asing ya, misalnya non-resident yang dia ditempatkan di kantornya yang punya kantor pusat di Indonesia, misalkan Bank Nasional, misalkan dia punya kantor di luar negeri, terus kemudian dananya itu masuk ke Indonesia untuk membiayai proyek-proyek yang dimiliki oleh orang asing. Jadi ini kan dari non-resident ke non-resident.
ini yang di aturan yang lama belum diatur lah, sekarang ini diatur bahwasanya itu adalah yang tidak diperhitungkan. Jadi sehingga dalam konteks ini perbankan memiliki nafas, memiliki ruang untuk bisa memanfaatkan pengelolaan pendanaannya dari luar negeri. Itu salah satu contoh. Misalkan juga nanti misalkan pihak asing ingin membeli instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau pemerintah, kemudian nanti itu sifatnya diripokan, bisa diripo, maka ini juga tidak diperhitungkan di dalam penghitungan pendanaan. Jadi semua ini memberikan ruang pembiayaan pendanaan dari luar negeri sehingga bank-bank memiliki fleksibilitas dan juga cukup kuat pendanaannya, tapi tetap tadi harus tetap hati-hati. Demikian, Mbak. Baik, Pak Solikin, jadi bagaimana Pak ke depan sinergi kebijakan makroprudensial BI tentunya dengan pemerintah, kemudian juga Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, serta industri tentunya dalam menjaga pertumbuhan pembiayaan dan stabilitas keuangan? Iya, jadi gini, kita ini sedang menghadapi era ketidakpastian yang masih tinggi, ya, dan ke depan juga masih akan tetap tinggi dan risikonya juga semakin kompleks gitu. Nah, oleh karena itu tidak ada yang paling utama yang menjadi tugas kita bersama Bank Sentral juga adalah kecuali menjaga sistem keuangan kita, makroekonomi kita stabil, dan itu juga harus selaras dengan upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi supaya jadi ekonomi kita itu tumbuh tapi juga istilahnya berdaya tahan. Ini memang yang kita pikirkan seperti itu. Nah, ini tentunya tidak bisa kita lakukan sendirian. Bank Indonesia tetap akan terus memperkuat ya koordinasi dengan pemerintah, dengan instansi terkait ya, dengan untuk meyakinkan bahwasanya efektivitas implementasi dari kebijakan-kebijakan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Kita memperkuat dengan pemerintah juga dalam konteks Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ini juga kita mempunyai concern yang sama di dalam bagaimana mengawal ekonomi kita tumbuh dengan sehat ya, dan juga kita terhindar atau bisa dimitigasi risiko-risiko yang semakin kompleks seperti risiko bahkan sekarang ini kita bicara di era digital, banyak risiko-risiko yang sifatnya dari sisi digital yang memang harus kita antisipasi lebih dini ya, terkait dengan cyber risk ya, cyber attack, ini tentunya risiko yang memang harus kita melalui sinergi bersama supaya kita nanti bisa menjaga ekonomi kita sehat ke depan. Demikian, Mbak. Ya baik, adanya RPLN ini tentu diharapkan bisa memperkuat pengelolaan pendanaan luar negeri dalam mendukung perekonomian nasional. Di samping tentunya BI juga berhati-hati apa yang menerapkan prinsip hati-hati karena tadi ketidakpastian masih tinggi dan diharapkan tentunya ada sinergitas yang baik antar stakeholder. Terima kasih Pak Solikin M. Juro, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak.